Selanjutnya, Rasulullah bersama malaikat Jibril naik ke langit yang ketujuh. Sesampainya di langit yang ketujuh, malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Kemudian ditanya lagi, siapakah di situ? Aku Jibril alaihi salam. Kemudian ada suara dari dalam, siapa juga yang bersamamu? Malaikat Jibril kemudian menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia juga seorang rasul benar? Selamat datang wahai sebaik-baik yang datang. Tata suara dari dalam. Kemudian pintu dibukakan. Ketika berada di langit yang ketujuh, Rasulullah melihat seseorang pria, wajahnya mirip dengan wajahnya. Ia sedang bersandar di Baitul Makmur, dihadapi oleh beberapa kaumnya. Baitul Makmur setiap hari masuk 70.000 malaikat. Rasulullah belum pernah melihat pria yang mirip dengan beliau. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah pria itu, wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, dia adalah ayahanda, Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka kemudian memberi salam kepadanya, dan Nabi Ibrahim membalas salamnya sambil berkata, selamat datang wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Kepada Rasulullah, Nabi Ibrahim bersabda, engkau akan berjumpa dengan Allah pada malam ini. Umatmu adalah umat terakhir dan terlalu toif. Maka berdoalah untuk umatmu. Nabi Ibrahim kemudian berpesan, anjurkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga. Rasulullah kemudian bertanya, apakah tanaman di surga itu, wahai Nabi Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, langit ketujuh adalah tempat orang-orang yang adil, dengan malaikat-malaikat yang lebih besar daripada bumi ini seluruhnya. Malaikat-malaikat itu mempunyai 70.000 kepala. Tiap kepala memiliki 70.000 mulut. Tiap mulut memiliki 70.000 lidah. Dan tiap lidah dapat berbicara dalam 70.000 bahasa. Tiap bahasa dengan 70.000 dialek. Semua itu memuja dan memuji serta mengkuduskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melihat beberapa peristiwa lain yang ajaib, Rasulullah dan malaikat Jibril, kemudian mereka masuk ke Baitul Makmur. Mereka kemudian menjalankan sholat. Kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah ke surga. Di surga Rasulullah melihat dan mendengar sesuatu yang tidak pernah didengarnya di bumi. Surga itu sangat indah. Di dalam surga itu terdapat kubah dari mutiara, dan tanahnya beraroma kasturi. Tanah dan lumpur surga terbuat dari zafaran, berupa tepung putih, beraroma kasturi, dan sangat bersih. Cahaya surga itu berwarna putih, bersinar terang, aromanya semerbak. Di sana terdapat gedung megah, dan sungai-sungai yang mengalir. Ada istri-istri yang cantik jelita, perhiasan-perhiasan yang banyak, tanaman-tanaman, berbagai macam. Kesenangan dan kenikmatan di tempat yang tinggi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebuah sungai susu yang tidak berubah rasanya, sebuah sungai arak yang lezat, dan sebuah sungai madu yang jernih. Rasulullah melihat telaga Al-Kautsar. Kemudian Rasulullah keluar dari surga. Kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah meneruskan perjalanan, naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ditutup dengan warna yang tidak diketahui Rasulullah. Di situ ada sebuah pohon, daunnya seperti telinga gajah. Buahnya sebesar tempayan. Di Sidratul Muntaha ini, Rasulullah dapat melihat rupa malaikat Jibril yang asli, untuk yang kedua kalinya, setelah sebelumnya melihat rupa Jibril yang asli. Ketika menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro, Jibril kemudian berkata, inilah Sidratul Muntaha. Di situ juga ada 4 sungai, 2 sungai di dalam, dan 2 sungai lagi di luar. Rasulullah kemudian bertanya, 2 sungai apakah ini wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ada 2 yang di dalam. Itu adalah sungai di surga. Sedangkan 2 yang nampak jelas ini adalah sungai Nin dan sungai Furot. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat pemandangan yang sangat indah di tempat itu. Tidak seorang pun yang dapat melukiskan keindahannya. Rasulullah telah melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian terdengarlah suara yang berseru kepada Rasulullah, wahai Muhammad, masuklah. Rasulullah kemudian diangkat melewati Sidratul Muntaha. Beliau ditutupi oleh awan. Malaikat Jibril tertinggal di Sidratul Muntaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, ikutlah bersamaku. Malaikat Jibril kemudian berkata, engkau dan Allah saja. Rasulullah kemudian berkata lagi, apakah di sini ada sahabat yang hendak meninggalkan sahabatnya? Maksudnya adalah Rasulullah tidak ingin pergi tanpa adanya malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril menjawab, tempatku cukup di sini. Jika aku melintasi kawasan ini, maka aku akan terbakar oleh cahaya.
Malaikat Jibril tidak mampu melintas lagi lebih tinggi, hanya orang yang diizinkan oleh Allah yang dapat melintasi Sidratul Muntaha. Rasulullah adalah orang yang diangkat derajatnya, sehingga dapat melintas lebih tinggi, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah melanjutkan perjalanan tanpa ditemani malaikat Jibril. Rasulullah kemudian melalui 70.000 hijab pembatas, yang terbuat dari cahaya, hingga sampai ke Mustawa, yaitu tempat kalam menulis, yakni kalam catatan di Lauhil Mahfuz. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang gaib dalam Nur Ais. Rasulullah kemudian bertanya, "Siapakah kamu? Apakah kamu malaikat?" Tidak jawab laki-laki itu. "Apakah kamu nabi?" tanya Rasulullah lagi. "Tidak. Sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang hidup di dunia, basah dengan menyebut nama Allah, yakni berzikir, dan hatiku senantiasa terpaut kepada masjid, dan aku juga tidak memaki kedua ibu bapakku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tiba di hadapan Arsy, yaitu singgasana Allah, dan Nabi Muhammad melihat Arsy Allah yang dijunjung di atas kepala para malaikat. Rasulullah dapat menyaksikan Allah dengan mata kepalanya sendiri. Tiada seorang pun daripada Nabi atau Mursalin yang dapat melihat Allah sebelum ini. Sebaliknya Rasulullah dapat melihat Allah. Kemudian Rasulullah bersujud menyembah Allah. Allah berfirman, "Wahai Muhammad." Rasulullah kemudian menjawab, "Labbaik," yang artinya aku hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman lagi, "Angkatlah kepalamu. Mohonlah apa yang engkau kehendaki. Kuberikan kepadamu." Seandainya saja Rasulullah memohon untuk diberikan kekayaan sebanyak semesta dan seisinya, pasti Allah akan kabulkan. Seandainya Rasulullah meminta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat tiba, pasti akan Allah kabulkan. Seandainya Rasulullah meminta untuk diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, pasti Allah akan berikan saat itu juga. Akan tetapi Rasulullah tidak melakukan itu. Rasulullah kemudian mengangkat kepalanya sambil berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah mengambil Ibrahim sebagai khalil kekasihmu, dan Engkau berikan kepadanya kerajaan yang besar. Engkau telah berkata-kata dengan Musa alaihi salam. Engkau telah berikan Daud kerajaan yang besar, dan dapat melembutkan besi. Engkau karuniakan kerajaan kepada Sulaiman yang tidak Engkau karuniakan kepada siapapun. Dan Engkau memudahkan Sulaiman menguasai jin, manusia, setan, dan juga angin. Engkau ajarkan Nabi Isa Taurat dan Injil. Dengan izin-Mu dia dapat menyembuhkan orang yang buta, orang yang sufak, dan menghidupkan orang yang mati. Engkau lindungi dia dan ibunya dari setan." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku angkat engkau sebagai Habib, sebagai kekasih, dan aku utus engkau untuk manusia seluruhnya, supaya mengabarkan berita gembira, dan memberi peringatan. Aku luaskan dadamu, dan aku buang darimu dosa, dan aku angkatkan untukmu zikirmu. Aku jadikan umatmu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, dan aku jadikan umatmu itu sederhana, dan aku jadikan umatmu orang yang pertama, dan orang yang terakhir, dan aku jadikan umatmu itu tiada sahut bar dan syaratnya, hingga mereka itu berikrar bahwa engkau hambaku dan pesuruhku. Dan aku jadikan dari umatmu beberapa kaum, yang mana hati mereka saling berpaut. Aku telah jadikan engkau nabi yang mula-mula dicipta, dan nabi yang terakhir dibangkitkan. Dan aku jadikan engkau orang yang mula-mula dibicarakan pada hari kiamat. Dan aku berikan engkau 7 ayat, yang diulang-ulang bacaannya dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah, yang tidak aku karuniakan kepada siapa apapun sebelummu. Aku berikan engkau penutup, surat Al-Baqarah, harta yang bernilai di bawah ars, ia tiada aku berikan kepada nabi sebelummu. Dan aku berikan kepadamu 8 saham yang berharga, yaitu Islam, hijrah, sedekah, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dijadikan engkau pembuka dan penutup. Diberikan engkau panji-panji kepujian. Maka Adam dan lainnya berada di bawah panji-panjimu. Dan sesungguhnya, pada hari aku menjadikan 7 petala langit dan bumi. Aku fardukan ke atasmu dan umatmu 50 waktu sholat. Maka dirikanlah ia." Setelah selesai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali turun untuk menemui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah turun. Rasulullah dibawa untuk menemui Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu, Rasulullah turun ke tempat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang telah diwajibkan Allah kepada umatmu?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku 50 waktu sholat sehari semalam." Mendengar itu, Nabi Musa kemudian berkata, "Kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Aku sendiri telah mencobanya kepada Bani Israel,
Bani Israel itu badannya gagah. Mereka tidak mampu melakukan amalan yang lebih sedikit daripada itu. Sedangkan umatmu lemah tubuhnya.